Silakan Pak. Oh, nama saya Agus Ginting. Tempat tanggal lahir saya Deli Tua 18 Agustus 1969. Jadi, kalau menurut cerita dari kakek saya, bahwasanya awal dari desa Deli Tua itu bermula dari sini, Dusun 1. Sedangkan di daerah Gedung Johor, Kayumbun dan sekitarnya itu adalah perladangan. Yang berladang di sana warga Dusun 1. Jadi karena mereka itu punya ladang, bikin gubuk di ladang, sehingga mungkin karena cuaca hujan atau gimana, kadang orang itu tidak pulang ke Dusun 1. Lama kelamaan orang itu malah bikin rumah jadinya di sana, terbentuklah satu wilayah pemukiman, yang mana jadinya orang itu nggak lagi balik lagi ke Dusun 1, malah menetap di ladang masing-masing. Hingga sekarang malah di sana orang itu menetap, terbentuk suatu seperti dusun lah, dusun 2, 3, 4, 5 sampai 6 dusun. Dan makin lama makin ramai. Udah makin lama makin ramai, jadinya warga dusun 1 itu yang udah punya ladang di wilayah masing-masing, di tempat masing-masing, pemukimannya juga di situ. Jadilah warga di sana, tapi asal muasalnya tetap dari Dusun 1. Nah, jadi sampai sekarang asal muasal warga asli dari Dusun 2, 3, dan 4 sampai 6 itu asal muasalnya dari sini. Kira-kira apa lagi, Pak? Nilai-nilai budaya yang masih bisa dipertahankan apa saja Pak? Kalau saya lihat nggak ada lagi kayaknya budaya yang masa-masa apa kami itu, saya lihat masih ada. Ya, yang Udah nggak ada. masa Bapak terdahulu itu yang masih ada, yang sepemahaman Bapak apa saja kira-kira? Kayaknya nggak ada, karena musik tradisional yang sekarang tuh digantikan oleh yang kata orang sini keyboard. Jadi udah musik tradisionalnya udah bisa dibilang udah nggak ada. Kalau seandainya ada pun mungkin udah langka orang makainya. Udah jarang sekali orang makainya kalau untuk pemakaian alat-alat musik tradisional asli orang Karo. Jadi kalau tabuhan gong yang pernah saya dengar ada dari beberapa narasumber itu gimana Pak ya, kalau menurut Bapak? Memang ada hari itu warga Dusun 1 yang kakek-kakeknya itu, istilahnya nenek moyang dia lah yang dulu pertama kali mendirikan kampung ini, memang punya alat tradisional yang mana bila suatu saat orang itu butuh pesta, lagi berpesta, tiba-tiba hujan deras dan disertai angin yang besar, kalau dia keluarkan itu gongnya itu tadi dipukul, bisa meredakan hujan dan angin yang datang itu. Dan memang masih ada apanya itu Pak, gongnya? Apa gimana? Gongnya apakah masih ada Sementara untuk ini peninggal? cuma itulah yang bisa saya kasih tahu. Terus selanjutnya nanti Bapak gali lagi aja lah informasi-informasi dari orang kampung yang tetua-tetuanya lah. Itu Pak Gindar Keliak. Iya. Karena tinggal dialah orang tua yang paling tua di kampung ini. Iya, kalau untuk masyarakat baru Pak, pernah juga saya dengar misalnya adalah anak yang baru lahir misalnya seperti itu. Jadi anak baru lahir itu bagian dari pendatang, di misalnya dia tinggal di sini, itu dengar-dengar cerita itu harus dibuat sesajen yang harus diberikan Tradisi di sebenarnya mitos. ah, Cuma ya karena kebiasaan dari orang-orang tua kita terdahulu itu begitu. Jadi kita anak-anaknya ini ya ada yang masih ngikutin, ada yang udah nggak ada lagi. Jadi setiap ada orang tua baru melahirkan, biasanya bapak dari si bayi tersebut meletakkan bunga di jalan masuk tanjakan di kampung kita. Iya, itu termasuk pintu gerbang Putri Deli atau gimana Pak? Jalan masuk itu? Ya istilahnya situ bahwasanya memberitahu, karena kepercayaan orang dulu istilahnya masih kepercayaan, ya masih agama, kepercayaan apalah di sini dulu namanya apa, pemenah, kepercayaan pemenah lah namanya itu loh kalau orang Karo sini. Kepercayaan pemenah ya Pak ya?
Jadi tujuan dari pembuatan kembang itu istilahnya memberitahu Iya, lagi. bahwasanya warga kampung ini telah bertambah. Oh, Nah, gitu. jadi kalau kita sudah memberitahu ada penambahan warga di sini dari bayi yang baru lahir itu, seandainya orang itu berselisih di jalan atau gimana ya, yang kasat mata itu udah nggak diganggu lagi. Itu aja menurut kepercayaan. Iya. Nah, selanjutnya Pak, kalau untuk yang di balai desa, misalnya ada kegiatan-kegiatan, misalnya apa, misalnya perkawinan dan misalnya adanya kematian, itu bagaimana Pak? Apakah ada tradisi yang dari suku Karo yang bisa ditampilkan di situ atau gimana Pak? Masih kalau istilahnya untuk adat istiadat apanya itu masih dijalankan. Umpamanya suatu pernikahan, kalau si perempuan umpamanya orang kampung sini nikah dengan orang pendatang, itu acaranya biasanya di kampung kita ini pihak perempuan. Jadi tata cara dan apanya itu memang masih ada, Iya. tata cara adat, baik itu dia itu istilah apa orang Karonya itu bayar utang adat katanya. Jadi masih warga di sini masih menjalankan lah, warga Karo di sini masih Boleh menjalankan. diperincikan Pak, diperincikan tata caranya itu tadi apa gitu, seperti apa gitu Pak? Istilahnya lamaran. Ah, Jadi lamaran itu berbentuk uang dibayarkan ke pihak perempuan. ah, Jadi ada satu namanya batang unjukan, ya, singalo bere-bere, ya. udah itu singalo perninin, singalo chicken, dan lain sebagainya, masih banyak urutan-urutannya itu. Itu bisa disebutkan itu apa, batang ber itu apa, itu singalo itu apa gitu Pak? Maksudnya berbentuk apa pembayarannya? Pengertiannya. Hah? Pengertiannya itu apa? Singalo sibele itu apa itu? Itu pengertiannya hanya sebagai penghormatan kepada pihak perempuan. Oh, Jadi bisa dibilang pihak perempuan ini diistimewakan. ya. Keluarga dari pihak perempuan diistimewakan oleh pihak laki-laki. Jadi di dalam melaksanakan suatu pesta apapun atau kegiatan apapun yang berhubungan dengan keluarga atau adat, ini pihak laki-laki ini harus siap dan rela untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan acara tersebut. Jadi orang seksi repotnya lah nanti pihak laki-laki ini. Jadi suruh-suruhan dari pihak perempuan lah. Keluarga pihak perempuan, bukan berarti si perempuan. Keluarga dari pihak perempuan, kalau istilah dari bahasa Karonya itu kalimbubu. Jadi pihak laki-laki ini bisa dibilang jadi anak beru. Nah, cuma sekitar garis besarnya baru segitulah bisa saya kasih tahu. Nah, kalau untuk yang misalnya kematian kan Pak, misalnya ada dari kedua orang tua itu memiliki anak, misalnya 5 atau 4 lah ya. Itu ada lagi keempat, acaranya. iya, Tergantung bagaimana si orang tua ini meninggal. iya. Apakah dia meninggal itu anaknya sudah berkeluarga semua atau tidak. Biasanya acaranya itu agak beda dikit dengan orang tua yang meninggal, anaknya yang udah berkeluarga semua, sama orang tua yang meninggal anaknya belum semua berkeluarga. Jadi kalau anaknya semua udah berkeluarga itu namanya cawir metua. Jadi kalau udah cawir metua itu bisa dibilang acaranya itu bukan acara sedih, malah biasa dibilang acara agak gembira lah, walaupun ya nggak terlalu mencolok gembiranya. Sedangkan orang tua yang masih punya anak belum berumah tangga, biasanya acaranya nggak ada istilah acara gembira-gembiranya, karena anak yang dia tinggalkan itu ada yang belum mandiri. Jadi acaranya masih bisa dibilang sedih lah, karena anaknya ditinggal belum berkeluarga, belum mandiri. Jadi di situ juga acara meninggal itu keluarga dari pihak perempuan yang laki-laki, istilahnya istri kita punya saudara laki-laki, nah, itu diistimewakan itu. Jadi walaupun acara itu acara duka cita, pihak dari keluarga si perempuan ini yang laki-laki itu istilahnya malah dikasih uang. Uangnya itu istilahnya biar sang kalimbubu ini mendoakan anak berunya itu untuk menuju jalan ke akhiratnya itu jadi diperlancar.
Jadi apa yang dia tinggalkan di dunia ini ya masih bisa diawasin sama pihak keluarga perempuan yang laki-laki itu. Dan bila melihat ada kemalangan atau apa di pihak yang ditinggalkan ini, keluarga dari saudara dari si perempuan ini yang laki-lakinya ini masih bisa membantu. Iya, kalau dari warga kita sini yang bersuku Karo itu masih apa namanya tuh masih eh, ingat nggak atau memang mengetahui tentang cerita dari Putri Deli yang ada di Ini jatuhnya ke Putri Deli nih. iya. Kalau cerita yang saya dapat itu ada dua versi. Satu versi mengatakan bahwasanya kerajaan dari Delhi ini, Sultan Delhi ini mempunyai putri yang sangat cantik dan punya dua saudara laki-laki yang sakti. Saking cantiknya si putri hijau ini, auranya itu sampai memancar ke langit dan terlihat oleh Raja Iskandar Muda dari Aceh. Diutuslah panglima perangnya untuk mencari sumber dari cahaya aura itu. Setelah diselidiki sama panglima perang Aceh bahwasanya aura itu berasal dari anak putri Raja Delhi. Setelah itu berminatlah raja dari Iskandar Muda ini untuk mempersunting putri Delhi. Jadi diutuslah utusannya untuk melamar sang putri. Nah, karena sang putri mau diperistri sama raja dari Aceh dengan syarat-syarat tertentu. Ternyata persyaratan yang diminta sang putri ini mungkin tidak bisa dipenuhi oleh, atau mungkin mau disepelekan lah sama raja ini. Yang tahu dia bahwasanya lamaran dia itu ditolak udah suatu penghinaan. Jadi disusunlah suatu rencana untuk menyerbu, mengajak perang antara kerajaan Iskandar Muda dengan Sultan Delhi. Terjadilah pertempuran. Dalam pertempuran itu beberapa kali terjadi pertempuran, kerajaan Aceh selalu kalah.